muslimat nepakeun abdi ti Cianjur teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi khairin farudduhu ila Allahi wa rasulihi wa in tu'minuna billahi wa bil yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanal yaum rijalul ghad. Tiada kata yang paling indah dan megah melainkan seorang pujangga yang sedang dilanda cinta. Contohnya Mang Sendi mencintai Seilma. Tiada kata yang paling merdu dan syahdu melainkan sebuah syair yang sedang. Tiada kata yang paling merdu dan syahdu melainkan seorang gadis yang sedang dilanda rindu kepadaku. Puja dan puji hanyalah milik Allah semata. Dialah Allah yang Maha Pengasih, tak pernah. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tak pernah pilih kasih, tak pernah pilih sayang. Yang mana beliau ialah Allah memberikan nikmat yang tak terkucur, tak terbilang, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa bertatap muka, beradu pandang di acara yang penuh kasih sayang. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada putra Abdullah, seorang pemimpin yang mana pemimpin ini tak pernah mencari lawan, seorang proklamator tak pernah menjadi seorang koruptor, seorang proklamasi tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan baginda besar Nabi Muhammadin yang membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dengan membawakan iman, Islam, dan ihsan. Hadirin rahimakumullah. Amin. Sudah menjadi fakta sejarah nasionalisme bahwasanya Indonesia merdeka direbut dari tangan para penjajah, melainkan direbut oleh para pejuang-pejuang muslim. Di antaranya siapa para pejuang muslim? Yaitu para kiai, para ustadz, santri, dan tokoh yang lainnya. Mereka bukanlah semata-mata panggilan Ibu Pertiwi untuk menegakkan kemerdekaan, tapi panggilan hati, keimanan, dan ketauhidan. Semangat nasionalisme mereka membuat Indonesia bisa merdeka dan kita bisa merasakan merdeka itu hari ini. Amin. Oleh karena itu, izinkanlah saya menyampaikan sebuah syarahan yang berjudulkan tentang nasionalisme dalam konsep Islam. Yang terhormat pimpinan umum Pondok Pesantren Nurul Huda beserta keluarga dan Allah muliakan. Yang terhormat Dewan Pembina Pondok Pesantren Nurul Huda beserta keluarga, semoga Allah muliakan. Yang terhormat Dewan Guru, Dewan Kiai, jajaran kekeluargaan Dewan Guru, Dewan Kiai, semoga Allah memuliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa teman-teman seperjuangan dari kelas Mahadul Ali, Sanawi, dan Ibtida, semoga Allah mengistiqomahkan dalam mencari ilmunya. Amin. Amin.
Dan yang saya hormati Dewan Juri yang arif bijaksana, semoga bisa memberikan saya uang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi khairin farudduhu ila Allah wa rusuli wa in tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulmu, dan taatilah ulil amri, pemimpin di antara kamu. Jika kamu melainkan sesuatu atau kamu melemahkan sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan berimanlah kamu terhadap Allah dan berimanlah terhadap hari akhir. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengatakan dalam tafsirnya bahwasanya ayat ini menjelaskan kita harus taat terhadap Allah, taat terhadap Rasul, dan taat juga kepada pemimpin. Siapa pemimpin itu? Yakni para hakim, para ulama, presiden, panglima perang sekalipun yang menjadikan rujukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Amin. Jika kita mendalami lagi ayat ini, bahwasanya kita harus hidup berbangsa dan bernegara, hidup dengan aturan pemerintahan, bukan hidup dengan kehendak diri kita. Karena kita mempunyai harga diri yang tinggi, karena bangsa kita mempunyai nasionalisme yang tinggi. Kita sebagai masyarakat tidak boleh mempunyai harga diri seperti sendal swallow 15 ribuan. Kita sebagai masyarakat tidak boleh mempunyai harga diri seperti vaksitnya Mang Jia 2 ribuan. Kita sebagai masyarakat tidak boleh mempunyai harga diri seperti Open BO 1 kali 24 jam 200 ribuan. Tetapi kita mempunyai harga diri yang tinggi, nasionalisme yang tinggi, karena bangsa kita merdeka selama 1 abad atau kurang lebih 350 tahun. Hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwasanya persaudaraan yang terpenting adalah persaudaraan dari dasar atas keturunan dan dasar atas kepemerintahan, yakni keturunan yaitu dengan nasabnya, kepemerintahan yaitu sesama bangsa. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan itu adalah persaudaraan yang saling bergandengan. Kita sebagai warga Indonesia harus menjaga persaudaraan ini, jangan sampai berpecah belah. Kita ada isu-isu yang lain, dibayar 100 ribu, mau ini mau itu, pilih ini pilih itu, suruh ini suruh itu mau. Tetapi kita mempunyai harga diri. Kalau kita sudah disuruh sama orang lain, pasti kita akan diinjak-injak seperti sandal swallow. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai warga Indonesia Raya, kita harus bisa menganut terhadap apa aturan-aturan saja pemerintahan. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Kenapa kita harus cinta? Karena dengan cinta kita akan menjadikan tumbuh Indonesia yang kuat dan utuh. Kenapa dengan cinta? Karena bangsa kita akan menjadikan tumbuh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Contoh lain, misalkan ada orang Ciawi pengen mengikuti kebarat-baratan, tidak melestarikan budaya-budaya kita. Contoh, bilang ke bapaknya bokap, bilang ke ibunya nyokap, bilang ke kakeknya bokep. Jangan sampai seperti itu. Kita harus mempunyai harga diri kita. Kita harus bisa melestarikan budaya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum." Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya
Orang-orang mukmin itu bersaudara, maka dari itulah perbaikilah saudara kamu. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai warga Indonesia harus menjaga persaudaraan kita, jangan sampai terpecah belah. Karena dengan terpecah belahnya persaudaraan kita, kita akan hancur dan terjajah. Nauzubillahi min. Sebagaimana hadis Nabi menjelaskan, subhanu yaum rijalul ghad, bahwasanya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kita khususnya santri, pewaris kiai, pengemban agama suci, visi misi para nabi, kuatkan iman dalam hati, jaga Indonesia ini. Cukuplah kita mengaji. Tak usah mengangkat tameng, mengembuskan pedang lalu turun ke medan perang, tetapi dengan merelasikan nasionalisme di Indonesia kita, di kepribadian kita, itu menjadikan rasa nasionalisme atau persaudaraan yang begitu hebat. Kita sebagai santri harus menjadi pewaris kiai dan menjadi pembangga persatuan umat. Sebagaimana syair menyatakan, kalau ada yang tahu boleh bersama-sama. Ya lal waton, hubul waton minal iman, walataku minal iman, ilmatu ala waton Indonesia. Bareng-bareng. Kullu maya kayauma qaimama, kullu maya kayauma qaimama, usaha ya airku ku dalam imanmu, jangan harapkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau di martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Jalan-jalan membawa ketupat, pulangnya bawa semampan. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Gunung Cikuray, Gunung Pangandaran, Gunung Ceremai, Gunung Sawo, itulah nama-nama gunung. Jalan-jalan ke kota Ambeciti, pulangnya membawa kopi. Saya Ahmad Al-Muhadi, sampai jumpa nanti. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Langsung aja jauhar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang tadi hadis Nabi mengatakan, bahwasanya kita harus menjaga lisan, karena lisan itu sebuah media yang membuat kita bisa terpercaya atau bisa tersakiti. Karena dengan lisan tidak ada obatnya. Kalau misalkan kita kena duri atau kena paku, kena pisau, itu pasti ada obatnya. Tetapi kalau lisan, apalah obatnya? Sebagaimana hadis Nabi mengatakan lagi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung terhadap lisannya. Jadi kalau kita bisa mengatakan baik, sampaikanlah. Kalau kita tidak bisa mengatakan baik, cukup diam. Kalau kita bisa mengatakan
itu kebaikan, maka sampaikanlah walaupun satu ayat. Tetapi kalau tidak, cukuplah diam mendengarkan, karena diam itu adalah emas. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Oke, tepuk tangan buat Ahmadi.